Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni, nomor BP 2101082017 dari kelas TK 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses 2 dari mata kuliah sistem operasi. Di dalam manajemen proses ini, kita dapat melihat implementasi proses di mana dimulai dari tiap-tiap proses, kemudian state proses ataupun status proses, yaitu untuk melihat apakah proses tersebut sudah respon ataupun eksistensi ataupun sudah block ataupun rilis. Kemudian proses selanjutnya yaitu dicatat oleh SO, kemudian beralih ke tabel atau senerai. Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel memori, tabel I/O, tabel berkas, dan tabel proses. Nah, di dalam tabel memori, fungsi tabel memori yaitu untuk menjaga keutuhan antara memori utama dengan memori sekunder. Tabel memori ini digunakan untuk melihat perubahan-perubahan yang dapat kita lihat secara fisik ataupun secara virtual. Informasi yang dapat kita ketahui dari tabel memori ini yaitu alokasi memori utama yang dipakai untuk proses, yang kedua alokasi memori sekunder yang dipakai proses, dan yang ketiga atribut segmen memori utama dan sekunder. Yang keempat, informasi-informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Selanjutnya ada tabel I/O. Pada waktu digunakan proses tertentu, ia akan dijaga agar tidak digunakan oleh proses lain. Intinya ini sebagai tabel pengamanan. Informasi yang kita dapat yaitu status operasi, kemudian lokasi memori utama, dan yang terakhir yaitu transfer data dengan perangkat I/O. Yang ketiga ada tabel berkas. Di dalam tabel ini berisi informasi mengenai eksistensi berkas, lokasi pada memori sekunder, kemudian status saat itu, dan atribut berkas lainnya. Yang keempat ada tabel proses. Berfungsi untuk mengolah informasi proses pada SO ataupun sistem operasi. Alur pengerjaannya itu dimulai dari proses, kemudian beralih ke memori utama, dan yang terakhir beralih ke lokasi ruang alamat tertentu ataupun tersendiri. Ruang alamat ini biasa disebut dengan proses image ataupun citra proses. Di antaranya ada beberapa bagian yaitu data pemakaian, program pemakai, stack system, PCB atau proses control block. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses control block ataupun PCB. Alurnya yaitu dari SO, kemudian kita memperoleh banyak informasi, kemudian masing-masing proses kemudian berada di PCB. Di sini ada 3 kelompok elemen informasi pada PCB. Yang pertama, identifikasi proses. Yang kedua, informasi suatu proses. Yang ketiga, informasi kendali proses. Selanjutnya kita akan membahas identifier numerik yang meliput identifier proses yang menciptakan, dan juga pemakaian. Nah, di sini ada informasi kendali proses. Kendali artinya itu pengaturan daripada proses. Terdapat informasi penjadwalan dan status bagian-bagiannya yaitu status proses, status prioritas, informasi berkaitan dengan penjadwalan, serta kejadian-kejadian yang ada di dalam proses tersebut. Kemudian ada penstrukturan data, komunikasi antar proses, kewenangan proses, manajemen memori, kepemilikan, dan utilitas resource. Di dalam ini ada beberapa bagian, yaitu berkas yang dibuka, kemudian pemakaian pemroses, kemudian pemakaian sumber daya lainnya. Nah, lanjut, di sini ada informasi status pemroses. Terdiri dari register pemroses, kemudian ketika running,
kita akan memasuki pada bagian register. Kemudian ketika proses diinterupsi, semua informasi disimpan, kemudian dikembalikan ketika proses dieksekusi kembali. Di sini ada proses control block, yaitu ini ada tabelnya PCB. Di situ terdapat pointer, process state, process number, program counter, register, memory limits, list of open files. Nah, PCB. Status prosesnya itu ada new, ready, running, waiting, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian program counter yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Kemudian di sini ada CPU register, ini ada CPU dari PCB. Kemudian informasi manajemen memori berisi nilai atau basis dan limit register, page table, dan segmen table tergantung pada sistem memori. Kemudian ada informasi penjadwalan CPU, ada informasi status I/O berisi deretan I/O device seperti tape driver yang dialokasikan untuk proses tersebut. Nah, hubungan antara PCB dan senarai proses ataupun tabel proses. Tiap PCB berisi semua informasi mengenai proses. Hanya ada satu PCB berada pada senarai running atau sistem multiprogramming. Dilihat dari proses, jika proses selesai kemudian dijalankan operasi terminasi sehingga PCB tak ada lagi. Proses blocked yaitu proses PCB dipindah ke senarai blocked, sedangkan proses timeout PCB dipindah ke senarai ready. Ini ada ini ada tampilan dari rangkaian uraian dari PCB, yaitu running, ready, blocked, running menuju ke P1, ready menuju ke P2, P3, dan blocked menuju P4, P5, dan P6. Nah, ini ada struktur penjadwalan ataupun gambar dari penjadwalan proses CPU switch dari satu proses ke proses lainnya. Bisa kita lihat sama. Di sini ada proses P0, operating system, proses P1. Kemudian ada executing, kemudian sampai ke menjalar ke executing yang lainnya. Kemudian di sini ada save state into PCB 0, PCB 1, kemudian ada save state into PCB save state into PCB 0 dan PCB 1. Kemudian reload system from PCB 1, kemudian reload system from PCB 0. Nah, di sini penjadwalan atau schedulers yaitu ada long term schedule atau job schedule, memilih proses atau program yang mana yang akan di load dan berada di ready queue. Kemungkinan terdapat proses atau job baru ataupun proses dipindahkan dari memori ke disk atau swap out. Yang kedua, short term scheduler atau CPU scheduler, memilih proses yang mana yang berada di ready queue akan run atau mendapatkan jatah CPU. Long term schedule tidak sering atau proses baru yang menggunakan second minutes atau maybe slow. Berapa banyak proses yang dapat aktif atau berada di memori. Short term scheduler dijalankan sangat sering atau milliseconds, giliran pemakaian CPU dari proses-proses yang siap. Pada saat terjadi penggantian alokasi CPU dari suatu proses ke proses lain, menyimpan informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan atau disebut dengan save. Kemudian meload kembali informasi internal CPU dari proses yang akan menggantikan. Dikenal dengan istilah context switch process. Nah, di sini ada operasi-operasi pada proses. Yang pertama, pembuatan proses atau create a process. Yang kedua, penghancuran atau terminasi proses atau disebut dengan destroy of process. Yang ketiga, penundaan proses atau suspend of process. Yang keempat, pelanjutan kembali proses, yaitu lanjutan dari proses-proses yang sudah kita lakukan tadi dengan mengulangnya lagi, yaitu ataupun membuat resume of process. Pengubahan prioritas proses,
memblokir proses, membangun proses, menjadwalkan proses, serta yang terakhir adalah komunikasi dengan proses lainnya. Pengendalian proses, beberapa masalah pengalihan proses, yaitu kejadian-kejadian yang memicu pengalihan proses itu ada interupsi sistem. Kemudian ada trap, ada supervisor call. Itu beberapa pemicu yang menjadi kejadian yang akan menjadi pengalihan proses. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interupsi sistem, disebabkan oleh kejadian eksternal dan tidak bergantung proses yang saat itu sedang running ataupun berjalan. Contoh, selesainya operasi I/O. Tipe-tipe interupsi ini ada interupsi clock ataupun menentukan apakah proses yang sedang running telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Kemudian interupsi I/O, yaitu peralatan I/O melakukan interupsi meminta layanan SO. Kemudian ada page atau memory fault, pemrosesan menemukan pengacuan alamat memori maya yang tidak terdapat di memori utama ataupun fisik. SO akan segera memerintahkan untuk mengambil page yang terdapat alamat yang dimaksud untuk dipindah ke memori utama tersebut. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang trap. Interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi pengecualian atau exception condition yang dihasilkan proses yang running seperti usaha-usaha ilegal dalam mengakses berkas. Kemudian ada SO yang menentukan apakah kesalahan yang dibuat fatal. Jika ya, proses disingkirkan dan terjadilah pengalihan proses. Jika tidak, maka tergantung sifat kesalahan dan rancangan SO. Kemungkinan yang dilakukan adalah menjalankan prosedur pemulihan atau memperingatkan pemakai. Saat terjadi trap, mungkin terjadi pengalihan proses, mungkin pula meresum proses tersebut. Selanjutnya itu ada supervisor call, yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian-bagian SO. Contoh, proses pemakaian running meminta layanan I/O seperti membuka berkas. Nah, tahap-tahap pengalihan proses terjadi jika proses yang running beralih menjadi status lain atau ready ataupun blocked gitu. Langkah-langkah yang terlibat dalam pengalihan proses, simpan konteks pemroses, termasuk register PC dan register lainnya. Kemudian ada memperbarui PCB proses yang sedang running, memindahkan PCB proses ke senarai yang cocok ataupun tabel yang cocok. Kemudian pilih salah satu proses lain untuk dieksekusi sesuai jadwalnya, memperbarui PCB proses yang dipilih, memperbarui struktur-struktur data manajemen memori. Kembalikan konteks pemroses dengan konteks simpanan yang memberitahu konteks proses terakhir saat dialihkan tadi. Nah, cukup sekian pembahasan tentang manajemen proses kedua yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian atau penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat penjelasannya yang lebih efisien lagi di Google ataupun YouTube serta referensi-referensi lainnya. Sekian dari saya, Putri Wahyuni. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.